Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua di bab kedua, yaitu adalah di bab metabolisme. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa sebenarnya bagaimana gen itu bisa mengendalikan pertumbuhan maupun perkembangan suatu makhluk hidup, yaitu garis besarnya adalah dengan cara mengendalikan dari metabolisme suatu makhluk hidup itu. Nah, nanti dari proses metabolisme itu akan menentukan juga bagaimana tubuh itu akan dibangun, sel-sel apa yang harus dihidupkan, sel-sel apa yang harus dimatikan secara serempak, itu dibangun oleh dari proses metabolisme itu. Nah, selain itu, fungsi utama dari metabolisme ini adalah untuk menjaga kehidupan agar tetap berjalan. Dengan apa? Itu adalah dengan keberadaan dari energi. Nah, energi itu pada umumnya kalau dalam kita membicarakan dalam tahap seluler, dalam tingkatan seluler maksud saya, itu paling banyak digunakan adalah dalam bentuk ATP. ATP, apa itu ATP? Yaitu adalah adenosin trifosfat. Nah, itu. Seperti ini rumus kimianya, dia berenergi tinggi. Yang mana sebetulnya ATP ini ikatan kimianya labil. Karena gugus fosfat yang ketiga itu mudah lepas, sehingga ketika lepas akan menjadi difosfat yang awalnya tri menjadi di. Nah, lepasnya ikatan itu akan diikuti dengan pembebasan energi sebanyak ini, 7,3 kilokalori per mol atau 30,5 kilojoule per mol. Reaksinya dapat balik ya dari ATP, kemudian ketika proses pelepasan itu membebaskan energi, sedangkan ketika pembentukan ini akan membutuhkan energi. Nah, sintesis ATP dari ADP plus P ini dinamakan dengan proses fosforilasi. Tuh, yang penting tahu dulu ATP itu apa. Itu adalah bentuk molekul energi yang paling sering digunakan atau paling banyak ditemukan dalam tingkatan seluler. Nah, sehingga proses seluler yang akan kita bahas selanjutnya akan selalu membicarakan tentang si ATP ini. Metabolisme. Gambarnya kayak ini ya. Ada dua kemarin ya, ada katabolisme dan anabolisme. Kalau yang katabolisme adalah pembongkaran atau penguraian suatu molekul yang menghasilkan energi. Sedangkan kalau menghasilkan energi. Kalau anabolisme itu adalah penyusunan suatu molekul atau sintesis yang dia membutuhkan energi. Nah, contohnya adalah fotosintesis itu. Kalau fotosintesis dia membutuhkan energi dalam bentuk energi cahaya, foto. Nah, sedangkan katabolisme itu contohnya adalah respirasi. Nah, respirasi ini berdasarkan ada dan tidaknya atau keberadaan oksigen dibagi menjadi dua, yaitu ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, kalau ada oksigen berarti yang berjalan adalah proses respirasi aerob. Kalau yang dalam kondisi tidak ada oksigen adalah respirasi anaerob. Tuh, bagaimana respirasi itu berjalan? Nih, katabolisme ya, pembongkaran. Nah, utamanya di sini akan kita bahas di katabolisme karbohidrat. Kenapa? Karena kalau pada respirasi yang lain, misalnya lemak dan juga protein itu, dia pada akhirnya akan tetap masuk ke siklus yang dilalui oleh karbohidrat ini. Jadi sama saja, kurang lebih sama. Hanya mungkin awalannya saja yang beda, kemudian sama-sama masuk ke tahapan dari katabolisme karbohidrat. Nah, mungkin kalau dari glukosa bisa langsung masuk ke glikolisis ini, tapi kalau lemak dan protein itu perlu melalui beberapa proses, kemudian baru masuk ke glikolisis. Kayak gitu.
Nah, makanya yang kita bahas secara gamblang ini adalah di katabolisme karbohidrat. Itu di respirasi aerobnya. Kalau secara simpelnya dituliskan seperti ini, C6H12O6 plus oksigen ya, akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan ATP. Kayak gitu. Ada 3 tahap, glikolisis, kemudian Dehroel Krebs atau siklus Krebs, dan sistem transport elektron atau rantai transport elektron. Nah, di antara glikolisis dan siklus Krebs ini ada proses antara atau proses yang menengahi, itu namanya adalah dekarboksilasi oksidatif. Nah, sedangkan kalau pada respirasi anaerob dibagi jadi 2, ada fermentasi alkohol dan asam laktat berdasarkan hasil akhir dari atau produk samping dari fermentasi itu. Ada fermentasi yang menghasilkan alkohol, ada fermentasi yang menghasilkan asam laktat. Oke, yang pertama adalah di respirasi aerob dulu. Nih, jadi di sini itu digambarkan di mana sebetulnya ketiga tahap itu terjadi. Ketiga tahap itu terjadi, yang pertama adalah di glikolisis. Itu terjadinya adalah di luar dari mitokondria, atau kita bisa sebut saja sebagai sitosol atau cairan sel. Sitoplasma yang tidak ada organelnya itu namanya adalah sitosol. Jadi cairan yang ada di luar nukleus itu adalah tempat terjadinya glikolisis. Kenapa terjadi di situ? Karena memang proses glikolisis ini membutuhkan berbagai macam istilahnya bahan-bahan yang dibutuhkan dalam prosesnya. Yang mana bahan-bahan itu ada di dalam sitosol. Kayak gitu. Nah, baru kemudian hasil dari glikolisis itu yaitu adalah asam pirufat masuk ke dalam mitokondria, dan di matriks mitokondria itu akan terjadi siklus Krebs. Dekarboksilasi oksidatif dulu, baru masuk ke siklus Krebs, baru kemudian di membran mitokondria, membran dalam mitokondria itu yang rengget-rengget ini, samping ini. Nah, itu terjadi proses rantai transport elektron yang akan menghasilkan ATP sejumlah 38 nantinya. Oke, yang pertama adalah glikolisis. Sesuai dengan namanya, glikolisis artinya adalah pemecahan gula. Pemecahan gula. Definisinya adalah rangkaian reaksi yang menguraikan satu molekul glukosa yang terjadi di sitoplasma sel, atau sebetulnya lebih tepat adalah sitosol, yang akan menghasilkan, nah ini penting ini untuk dicatat, 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Nah, yang masuk ke tahap selanjutnya itu adalah asam piruvatnya ini. Jadi NADH dan ATP ini baru akan masuk di proses pembentukan ATP di tahap rantai transport elektron. Oke, itu nanti aja. Dia baru akan masuk dekarboksilasi oksidatif yang merupakan reaksi antara glikolisis dengan siklus Krebs yang akan menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 NADH, dan 2 CO2. Nah, jadi di sini kita sudah punya, kalau kita kumpulkan dari 2 proses ini, glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif, kita sudah dapat 4 NADH ya, dan 2 ATP yang akan dikonversikan menjadi energi ya, dalam bentuk ATP. Jadi 4 NADH dan 2 ATP. Itu glikolisis. Bagaimana proses glikolisis terjadi? Seperti ini. Bentar. Kayaknya ada yang salah. Nah, ini. Tahapan glikolisis. Nah, ini sebetulnya memang penjelasan yang agak panjang, tapi tetap harus saya jelaskan. Karena memang di materi SMA sudah harus membahas ini ya. Sebetulnya ini tidak perlu dihafalkan, tapi yang penting dipahami gitu aja.
Jadi bedanya dihafalkan dengan dipahami itu adalah kalau misal dihafalkan itu tidak harus paham. Jadi misalnya ngelihat grafiknya ini cuma hafal prosesnya, dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dan seterusnya. Kalau misalnya paham, kalau sekarang kita hafal dan paham misalnya, nah itu terus beberapa waktu nanti kita lupa, terus kemudian misalnya 2 tahun lagi kita lihat grafik yang sama, diagram yang sama, nah itu akan kembali teringat lagi. Dieling mana ketika lihat ada glukosa kemudian jadi ini dan seterusnya, itu bisa menjelaskan ulang. Itu bedanya hafal dan sekedar hafal dan dipahami. Ya, glikolisis yang pertama. Yang terjadi adalah ketika glukosa itu masuk ke dalam siklus ini. Nah, ini ketika masuk ke dalam sel ya, akan kemudian difosforilasi oleh enzim yang namanya heksokinase. Enzim heksokinase. Dan akan menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, di mana fosfatnya ini ditambahkan dari 1 ATP. 1 ATP diiling-iling. Jadi kita sudah menghabiskan 1 ATP di sini. 1 ATP digunakan dan jadilah ADP, sehingga dia menyisakan nih fosfatnya yang ketinggalan dalam glukosa, nyantol di glukosa. Glukosa 6-fosfat karena fosfatnya ini nyantol di rantai C yang ke-6 ini, glukosa 6-fosfat. Nah, kemudian dari situ dikatalisis oleh fosfoglukoisomerase menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, jadi bentuknya diubah ini. Bentuknya diubah menjadi isomer dari glukosa 6-fosfat, yaitu adalah fruktosa 6-fosfat. Jadi bentuk gulanya sudah berbeda. Tadi yang berperan adalah fosfoglukoisomerase. Dari sini, dari fruktosa 6-fosfat dikatalisis lagi oleh fosfofruktokinase. Dan di sini ngambil lagi nih dari ATP, ngambil fosfat lagi. Yang pertama tadi sudah ngambil, jadi sekarang kita sudah menghabiskan 2 ATP. Ya belum tentu energi, tapi kita sudah menghabiskan energi dulu. Jadi dari molekul itu kita sudah mendapatkan 2 gugus fosfat, sehingga akan menjadi fruktosa 1 dan 6 bifosfat. Karena 2 fosfatnya jadi 1, gimana bacanya saya lupa. Fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, jadi sudah minus 2 ATP sebetulnya di sini. Minus 2. Nah, sebetulnya dalam bentuk ini kita sudah siap agar gula ini dipecah menjadi 2 sehingga masuk ke benar-benar tahap yang namanya adalah tahap glikolisis. Ya, jadi kita ingat-ingat di sini sudah ada fruktosa 1,6 bifosfat karena mendapatkan fosfat dari ATP yang tadi. Next. Kemudian ada enzim yang namanya adalah enzim aldolase. Enzim aldolase inilah yang kemudian memecah apa tadi namanya fruktosa 1,6 bifosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid fosfat atau PGAL nama lainnya. Gliseraldehida fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Nah, kedua bentuk ini akan terus mengalami perubahan bolak-balik ya, sesuai dengan keseimbangan jumlah dari kedua senyawa ini di dalam sitoplasma. Jadi ketika yang banyak adalah dihidroksi, maka akan banyak diubah oleh isomerase ke PGAL. Sebaliknya ketika jumlahnya PGAL yang banyak akan diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Nah, tetapi yang akan masuk ke proses selanjutnya itu hanya gliseraldehid fosfat. Giling-giling atau PGAL tadi kita sebutnya.
Nah, karena ini yang masuk, maka PGAL ini jumlahnya akan terus menurun seiring berjalannya waktu. Ya, akan terus menurun seiring berjalannya waktu, sehingga itu akan membuat isomerase itu akan kebanyakan mengubah dari dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid fosfat sampai jumlah dari keduanya ini akan habis masuk ke tahap selanjutnya dari glikolisis kayak gitu. Jadi ini habis dulu, kemudian isomerase akan mengubah dihidroksiaseton fosfat menjadi PGAL. Nah, proses inilah pemecahan gula ini oleh aldolase inilah yang disebut sebagai glikolisis yang sebetulnya karena adalah pemecahan gula dari fruktosa 1,6-bifosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida fosfat atau PGAL. Nah, bagaimana selanjutnya PGAL itu diproses? Seperti ini. Jadi dari PGAL itu kemudian dioksidasi oleh transfer elektron sehingga ketambahan H+. Bukan ketambahan tetapi adalah kekurangan H+ sehingga H+-nya ini disumbangkan ke NADH. Nah, ini kenapa kok 2? Karena kita asumsikan kedua senyawa ini sudah berubah semua menjadi PGAL. Ya. Iring-iring tadi konsepnya adalah terjadi isomerase. Jadi meskipun ini adalah dipecah menjadi dua jenis, tetapi sebetulnya ini kedua gula ini adalah sama-sama gliseraldehida fosfat karena ini pun akan berubah jadi ini gitu loh maksudnya. Nah, jadi ada dua, kita anggap saja ada dua PGAL yang akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, di proses tadi PGAL itu akan kehilangan H+-nya. Jadi ada dua PGAL ini ya. Jadi sebetulnya ada dua panah di sini, tetapi yang ditunjukkan hanya satu. Jadi akan kehilangan H+-nya, ditambahkan ke NAD sehingga NAD menjadi NADH. Oke. Jadi dari sini kita sudah dapat NADH dihasilkan dari proses glikolisis. Nah, selain itu tidak hanya kehilangan, tapi dia juga ketambahan ini. Ketambahan gugus fosfat lagi, satu lagi. Nah, fosfatnya ini dari mana? Bukan dari ATP, tetapi adalah dari sitosol. Karena tadi saya jelaskan di awal ya, sitosol itu memiliki berbagai macam kandungan yang berguna dalam proses glikolisis. Ya, salah satunya adalah fosfat. Salah satunya adalah fosfat. Loh, kenapa kok yang awal tadi tidak menggunakan dari sitosol saja? Tidak bisa karena proses perubahan ini dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat ini dan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat itu juga membutuhkan energi. Sedangkan yang ini tidak, gitu loh. Jadi dia bisa hanya mengambil fosfat dari sitosol saja. Sehingga dari PGAL tadi atau gliseraldehida fosfat akan menjadi 1,313 bifosfogliserat. Jadi ada dua gugus fosfatnya. Kita anggap yang satunya juga melalui proses yang sama. Jadi ada 3 bifosfogliserat. Nah, dari sini, dari proses ini itu akan terjadi pengurangan gugus fosfat ya. Jadi ditambahkan, dikurangi lagi. Kurang gawe sebetulnya, tapi ya proses itu sangat penting ya terjadi dalam tubuh kita. Nah, akan terjadi pengurangan dan kemudian terjadi perubahan bentuk ya. Yang mana proses ini dikatalisis oleh fosfogliserokinase. Sehingga akan menghasilkan ATP. Nah, karena ada dua molekul 1,3 bifosfogliserat sehingga ada 2 ADP yang diubah menjadi 2 ATP ini. Nah, dari sini yang awal tadi kita sudah pakai 2 ATP dan sekarang sudah kita produksi 2 ATP. Maka ATP yang digunakan adalah sudah impas sampai di tahap ke-7 ini. Di mana sampai di 3 fosfogliserat.
Nah, 3 fosfogliserat ini akan dikatalisis oleh fosfogliseromutase sehingga menjadi 2 fosfogliserat. Jadi diubah saja dari rantai ketiga menjadi di rantai kedua ini. Kan ini di rantai ketiga, diubah menjadi di rantai kedua. Itu yang terjadi. Gugus fosfatnya yang dipindah maksudnya. Jadi 2 fosfogliserat. Nah, 2 fosfogliserat itu pada tahap yang ke-9 ini akan kehilangan 2 H2O. Ya, akan kehilangan H2O karena ada 2 molekul 2 fosfogliserat. Sehingga akan menjadi fosfoenol pirufat atau disebut juga sebagai PEP. Nah, itu proses itu dikatalis oleh enolase. Nah, jadi kehilangan H2O atau molekul air dari 2 fosfogliserat ini dikatalisis oleh enolase sehingga menghasilkan PEP atau fosfoenol pirufat. Ya, diiling-iling ya, jadi ada 2 proses juga. Jadi di sini sudah ada 2 PEP, 2 fosfoenol pirufat. Nah, 2 fosfoenol pirufat itu akan dikatalis lagi prosesnya oleh pirufat kinase untuk menghilangkan gugus PI-nya ini. Ya, menghilangkan gugus PI-nya dan menjadi asam pirufat. Nah, gugus PI-nya itu ditambahkan kemana? Ditambahkan ke ATP. Ya, sehingga tadi ATP yang impas, sekarang kita malah plus 2. Malah kelebihan 2 ATP. Jadi dalam proses glikolisis itu akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH secara netonya. Sebetulnya ada 4 ATP yang dihasilkan, tetapi karena ada 2 ATP yang dibutuhkan juga di proses awal sehingga kita menghasilkannya adalah 2 ATP dan 2 NADH kayak gitu. Nah, dari sini proses glikolisis sudah selesai. Lanjut ke proses selanjutnya. Saya minum dulu ya. Nah, proses selanjutnya itu dari pirufat itu tidak langsung masuk ke dalam siklus Krebs, tetapi melalui proses antara dulu, yaitu adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif itu adalah penambahan gugus koenzim A ke dalam pirufat. Nah, ini pirufat ditambahkan koenzim A akan menghasilkan asetil koenzim A atau asetil koenzim A ini. Akan menghasilkan asetil koenzim A. Jadi pirufat ditambahkan dengan koenzim A akan menghasilkan asetil koenzim A. Nah, dari proses ini juga dihasilkan NADH. Ya, jangan lupa, jadi karena ada 2 pirufat yang dihasilkan, maka ada 2 NADH yang dihasilkan. Nah, sejauh ini kalau kita total berarti sudah ada 2 ATP dan 4 NADH yang dihasilkan. 2 dari glikolisis, 2 dari dekarboksilasi oksidatif. Nah, proses ini sebetulnya adalah terjadi ketika pirufat ini sudah masuk ke dalam mitokondria. Jadi terjadinya adalah di matriks mitokondria. Siklus Krebs juga sama, terjadinya di matriks mitokondria. Nah, baru ini lanjut ke siklus Krebs dari asetil koenzim A itu. Hasilnya nanti ya, kita bahas satu-satu. Nah, ke error ini nggak bisa langsung. Nah, ini siklus Krebs lah ini. Yang bulat ya. Ini dinamakan dengan siklus Krebs karena penemu dari siklus ini namanya adalah Eugene Harold Krebs. Bukan, itu namanya Tuan Krebs. Yang penemunya ini adalah Sir Hans Adolf Krebs. Itu adalah ilmuwan yang menemukan siklus ini pada tahun 1937. Ya, kenapa ya harus ditemukan? Nambah-nambah tebal buku biologi dong. Ya, oke. Jadi asetil koenzim A itu akan masuk ke dalam siklus dengan ditambahkan pada senyawa yang bernama oksaloasetat.
Ini oksaloasetat. Nah, jadi yang ditambahkan itu adalah hanya yang gugus karbonnya saja. Jadi CO dan CH3 ini yang ditambahkan ke oksaloasetat. Nah, jadi yang ini ya, yang koenzim A-nya ini sebetulnya tidak masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi setelah ditambahkan itu, jadi dia tugasnya hanya nganter aja gitu. Setelah diantarkan si ini gugus karbonnya ini, koenzim A akan langsung keluar dari siklus. Oksaloasetat ditambahkan dengan gugus karbon dari asetil koenzim A akan menghasilkan yang namanya sitrat. Selanjutnya, sitrat atau namanya adalah asam sitrat ya kalau di buku yang ini. Nah, dari molekul asam sitrat ini akan terjadi pelepasan H2O atau air. Jadi H2O dari sini akan dikeluarkan, kemudian ada H2O yang ditambahkan lagi. Sama lagi ini juga kurang gawe juga. Nah, tujuannya apa? Pengeluaran dan penambahan ini sebetulnya ada maksudnya. Yang mana dari sitrat ini akan diubah menjadi isomernya, yaitu adalah isositrat. Isositrat. Itu tujuannya. Karena dari sitrat ini tidak bisa langsung masuk ke proses selanjutnya. Jadi harus dilakukan pengubahan menjadi isomernya dulu, yaitu adalah isositrat. Nah, setelah dari isositrat itu akan terjadi pelepasan CO2. Sebetulnya bukan CO2 tetapi adalah gugus karboksil, COO-. Nah, tetapi dikeluarkannya dalam bentuk CO2 kayak gitu. Ya, sama saja ya, COO- dan CO2. Dan dalam proses ini yang keluar tidak hanya CO2 saja, tetapi juga ada H+ yang keluar dari isositrat dan ditambahkan ke NADH. Jadi diingat-ingat, sebetulnya dalam satu molekul glukosa tadi itu kan menghasilkan 2 asam pirufat. Nah, 2 asam pirufat akan menghasilkan 2 juga asetil koenzim A. Jadi sebetulnya selama kita membicarakan satu siklus ini, ada satu siklus lagi yang sedang berjalan. Jadi diiling-iling ya. Jadi NADH yang diproduksi di sini tidak hanya satu, tetapi ada 2. Satu dari siklus yang kita bahas ini, satu dari siklus Krebs yang satunya. Nah, jadi bayangkan di sampingnya ini juga ada siklus Krebs yang sedang berjalan gitu. Nah, ketika SiO2 ini hilang dari isositrat bersama dengan ion H+-nya akan mengubah dari isositrat ini menjadi alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat. Nah, asam alfa ketoglutarat ini akan kembali lagi bergabung dengan koenzim A. Nah, di sini alfa ketoglutarat akan bergabung lagi menjadi koenzim A. Nah, ini sudah keluar, dia masuk lagi di tahap yang keempat ini. Bersama dengan alfa ketoglutarat akan menghasilkan suksinil koenzim A. Nah, bersamaan dengan itu dia juga sama dengan proses sebelumnya, dia akan melepaskan CO2 dan akan melepaskan H+ sehingga di sini diproduksi lagi menjadi NADH lagi. Nah, dari proses ini kita sudah dapatkan ada 2 di sini, 2 NADH diproduksi di sini, ada 2 lagi diproduksi di sini. Jadi sudah 4 yang diproduksi dalam tahap ini. Sejauh ini sudah ada 4. Nah, penambahan koenzim A ke alfa ketoglutarat itu akan menghasilkan suksinil koenzim A. Nah, ini uniknya. Di suksinil koenzim A itu kemudian di tahap selanjutnya koenzimnya akan keluar lagi. Jadi dia selalu kayak gitu, datang dan pergi begitu saja. Nah, dari proses ini suksinil koenzim A itu akan menjadi suksinat. Tapi sebelum itu sebelum keluar dari suksinil koenzim A ini akan membantu pengikatan fosfat ya.
pengikatan fosfat ini ke dalam GDP. GDP itu kalau singkatannya adalah guanosin difosfat, sehingga guanosin difosfat ini akan menjadi guanosin trifosfat. Nah, jadi proses ini akan membantu ini pengikatan fosfat inorganik. PI ini inorganik yang I kecilnya. Gugus fosfat inorganik sehingga akan menjadi GTP atau guanosin trifosfat. Nah, guanosin trifosfat itu sebenarnya agak mirip dengan ATP. Nah, tetapi dalam proses ini bukan GTP yang kita butuhkan energinya, tetapi adalah ATP. Dengan cara apa? Dengan cara dia rela memberikan gugus fosfatnya ke molekul ADP. Sehingga dari ADP ini karena ketambahan gugus fosfat dari GTP akan menjadi ATP. Nah, GTP yang kehilangan fosfatnya akan kembali lagi menjadi GDP. Nah, dari proses ini sebetulnya sudah kita dapatkan ada 2 ATP, satu dari sini, satu dari siklus Krebs yang satunya. Oke, sampai sini koenzim A kemudian keluar dari molekul itu dan akan menghasilkan yang namanya suksinat. Nah, ketika menjadi suksinat, asam suksinat ini akan memindahkan 2 atom hidrogen ke dalam FAD+, sehingga FAD+ ini akan berubah menjadi FADH. Nah, FADH ini hampir mirip seperti NADH, namun potensi energinya tidak terlalu tinggi, jadi masih tinggian NADH. Nanti kita akan bahas di yang rantai transport elektron itu. Nah, ketika dia kehilangan dua ion hidrogennya, dari asam suksinat ini akan menjadi fumarat. Nah, ketika jadi fumarat itu akan ditambahkan H2O atau air sehingga dia akan menjadi malat. Nah, dari molekul malat ini akan menyumbangkan lagi ion hidrogennya ke NADH. Nah, jadi sejauh di sini kita sudah sampai pada total NADH, yaitu dari sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2. Jadi ada 6 totalnya NADH yang dihasilkan selama siklus Krebs berjalan. NADH ada 6 dan FADH-nya ada 2. Satu dari sini, satu dari siklus yang satunya. Dari malat menyumbangkan satu molekul hidrogennya jadi NADH, akan kembali lagi menjadi oksaloasetat dan begitu seterusnya. Karena namanya siklus pasti akan terus berjalan. Akan terus berjalan ya. Oke, jadi totalnya tadi dia akan menghasilkan 2 ATP. 2 ATP itu adalah dari 2 ATP tadi yang dimaksud itu adalah dari sumbangan dari GTP ini ke ADP. Nah, satu dari sini, satu dari siklus yang sebelumnya. Dan 4 CO2 yang keluar tadi, ada 4. Dan ada 6 NADH. Dan ada 2 FADH yang dihasilkan. Tuh totalnya. Jadi kalau kita total, kita sudah dapat dari glikolisis tadi ada 2 ATP. Jadi plusnya kita sudah dapat 4 ATP. Kemudian NADH-nya kita sudah dapat 4 ya. 2 dari glikolisis, 2 dari dekarboksilasi oksidatif. Maka dari sini kita sudah dapat ada 10 NADH dan ada 2 FADH. Jadi ada 4 ATP, ada 10 NADH dan 2 FADH. Nah, baru dari proses itu, nah ini NADH dan FADH itu akan diubah menjadi bentuk energi, yaitu adalah ATP. Nah, terjadinya adalah di membran mitokondria. Kalau tadi glikolisis terjadi di sitosol, kemudian siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Nah, kalau sistem transport elektron ini terjadinya adalah di mitokondria. Dengan apa? Dengan hidrogen dari siklus Krebs itu, yaitu dari NADH ini. NADH, sebetulnya tidak ada duanya ya, ada duanya adalah FADH2. Nah, dari H ini dan H ini akan
diubah menjadi energi yang akan menambahkan gugus fosfat ke ADP sehingga akan menjadi ATP. Oksigen berperan sebagai penerima elektron yang terakhir. Oksigen akan menerima H+ menjadi H2O. Itu yang terjadi. Nah, ATP yang dihasilkan dari proses ini adalah 34 dari pengubahan NADH dan FADH menjadi ATP. Bagaimana prosesnya ini? 10 NADH plus 5 oksigen. Nah, ini dikatalis oleh enzim yang ada di sitokrom akan menjadi 5 molekul air atau H2O dan 10 NAD+ yang akan masuk ke siklus Krebs dan glikolisis dan menjadi 30 ATP. 30. Nah, jadi hitungannya kalau NADH itu setiap NADH, setiap molekul NADH akan menghasilkan 3 ATP. 3 ATP. Jadi ketika ada 10 maka akan menjadi 30. Sedangkan FADH ini kemudian bereaksi dengan oksigen, dikatalisis oleh enzim sitokrom akan menghasilkan H2O, kemudian 2 FAD yang akan masuk ke siklus Krebs dan 4 ATP. Sehingga totalnya adalah 34. Tuh, simpelnya sistem transport elektron atau rantai transport elektron. Jadi totalnya, nah energi yang dihasilkan di glikolisis tadi kan kita sudah hitung ada 2 ATP. ATP yang jadi maksudnya. Dan siklus Krebs adalah menghasilkan 2 ATP juga. Dan dari transport elektron kan tadi menghasilkan 34. Dari pengubahan NADH dan FADH menjadi ATP itu menghasilkan 34. Jadi totalnya adalah 38 ATP. Nah, ini rangkumannya ya. Jadi di sini kita punya proses glikolisis tadi sehingga dari glukosa menjadi pirufat, menghasilkan ATP. Membutuhkan ATP kemudian menghasilkan ATP. Ini membutuhkan 2 ya, koinnya ada 2, menghasilkan 4. Sehingga netonya kita dapatnya adalah 2 ATP dan 2 NADH. Nah, dari 2 pirufat ini akan masuk ke dalam mitokondria. Berikut dengan 2 NADH ini juga masuk ke dalam mitokondria. Nah, kemudian 2 pirufat ini masuk ke dekarboksilase oksidatif dan kemudian masuk ke siklus Krebs menghasilkan ini. Dan FADH dan NADH ini akan masuk ke dalam siklus atau sistem transport elektron atau rantai transport elektron. Bagaimana sebetulnya rantai transport elektron itu terjadi? Kurang lebih seperti ini. Ini adalah gambaran simpelnya. Jadi di matriks mitokondria itu FADH dan NADH akan melepaskan ion H+-nya. Jadi akan dilepaskan ini dari dalam matriks menuju keluar. Matriks luar. Ini adalah membran dalam ya. Mitokondria kan bentuknya logo-logo seperti ini. Jadi ada matriks dalam yang warnanya kuning dan yang warna merah ini adalah matriks luar. Jadi H+-nya itu akan dipindahkan ke matriks luar. Kayak gitu. Nah, melalui apa? Melalui kompleks sitokrom di sini. Melalui kompleks sitokrom. Jadi agak panjang ini sebetulnya kalau kita sebutkan. Ada yang namanya FMN, ada FES, ada sitokrom C1, sitokrom A, sitokrom A3, sitokrom C1 dan seterusnya. Ini panjang kalau misalnya kita bahas satu-satu. Jadi yang penting tahu bahwa NADH dan FADH itu yang dibutuhkan hanya H+-nya saja. Jadi H+-nya itu akan melalui kompleks sitokrom keluar dari membran dalam menuju dari matriks dalam menuju matriks luar. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa H+-nya ini, ion H+-nya ini akan lebih banyak berada di matriks luar dibandingkan matriks dalam. Nah, oleh karena itu, karena perbedaan gradien ion ini akan bisa menggerakkan yang namanya ATP sintase ya, ini. ATP sintase, jadi bentuknya kayak pompa ini adalah ATP sintase. Nah, dari ATP sintase ini dia bisa bergerak itu karena ada energi dari ion H+ ini. Ketika ada perbedaan gradien ion, jadi H+ ini akan menyeimbangkannya dengan dia masuk ke arah dalam.
Nah, ketika ke arah masuk ke arah dalam ini, dia akan memutar. Jadi kalau dalam dari animasinya itu akan memutar ATP sintase ini sehingga bisa menambahkan gugus fosfat inorganik ke ADP sehingga akan menghasilkan ATP. Kayak gitu prosesnya. Jadi karena ada perbedaan gradien ion sehingga H+ ini masuk melalui ATP sintase dan akan menggerakkan, nah ibaratnya ini adalah kincir gitu loh. Jadi ada air yang masuk kemudian kincirnya bisa muter. Nah, dari putaran itu akan membuat ATP sintase ini bisa menambahkan fosfat ke ADP sehingga jadilah ATP sejumlah yang kita hitung tadi ini 34. Sehingga totalnya dari proses sebelumnya adalah 38. Kayak gitu. Nah, itu adalah respirasi aerob. Jadi ketika ada oksigen. Nah, oksigen itu berperan di dalam apa? Dia adalah berperan di dalam penerima elektron terakhir kita sebutnya. Jadi sama saja kita sebut ini adalah penerima ion H+ terakhir. Jadi ketika masuk ini akan ditangkap oleh si oksigen sehingga akan menghasilkan air. Sebentar. Sebelum kita masuk ke anaerob. Ini saya nggak ada gambarnya ini. Seharusnya ini ada kompleks sitokrom yang jumlahnya ada 4 di sini. Jadi sebetulnya yang H+ tadi itu aliran aliran H+-nya ini ketika dia berubah menjadi H2O atau air sehingga akan dieskresikan itu adalah terjadi di kompleks sitokrom bukan di ATP sintase ini. Ini saya nggak ada gambarnya jadi kurang bisa menjelaskan ini gambarnya. Terusnya ini ada 4 kompleks sitokrom, ada 1, 2, 3, 4 dan ketika sampai di yang nomor 4 itu baru kemudian H+-nya ini akan diterima oleh oksigen sehingga menjadi air H2O. Yang mana dari H2O ini akan dikeluarkan bersama CO2. Utamanya adalah dikeluarkan ketika kita melakukan respirasi eksternal, yaitu ketika kita bernafas itu. Oke, itu adalah reaksi atau metabolisme katabolisme aerob yang terjadi. Jadi adalah ketika oksigen itu tersedia. Nah, bagaimana ketika oksigen tidak tersedia, maka yang terjadi adalah respirasi anaerob. Nah, ini yang pertama adalah fermentasi alkohol. Yang membedakan fermentasi alkohol dengan yang satunya yaitu adalah fermentasi asam laktat itu. Yang pertama adalah agen fermentasinya. Ya, utamanya biasanya kalau pada fermentasi alkohol itu yang melakukan adalah kelompok jamur biasanya. Fungi. Bisa Saccharomyces cerevisiae dan kawan-kawannya itu. Sedangkan kalau asam laktat itu biasanya yang melakukan adalah bakteri dan juga otot
pada manusia itu bisa terjadi fermentasi asam laktat ketika pasokan oksigen tidak terpenuhi dengan baik. Oke, yang pertama adalah fermentasi alkohol. Kurang lebih seperti ini. Apa yang namanya ya? Reaksinya berjalan. Jadi dari glukosa itu akan diubah menjadi karbon dioksida, menjadi etanol dan menghasilkan 2 ATP. Nah, prosesnya sebetulnya adalah sama. Jadi konsep utamanya untuk paham fermentasi alkohol ini tetap harus paham dulu glikolisis bagaimana terjadinya. Nah, dari glikolisis tadi yang sudah kita bahas kan menghasilkan 4 ATP dan membutuhkan 2 ATP. Jadi netonya kita menghasilkan 2 ATP itu kan, dan menghasilkan 2 NADH. Nah, dari proses ini asam pirufat itu akan terjadi apa ini ya? Penambahan bukan penambahan. Justru akan melepaskan CO2. Sehingga akan menjadi 2 asetaldehid. Menjadi 2 asetaldehid. Nah, dari 2 asetaldehid ini dia akan direduksi oleh NADH. Jadi dia akan menerima H+ dari NADH ini. Karena jumlahnya kan ada 2 asetaldehid dari 2 asam pirufat itu kan. Dia akan menerima 2 elektron H+ dari NADH sehingga akan menghasilkan etanol. Nah, NADH yang kehilangan H+-nya akan balik lagi ke siklus ke glikolisis maksud saya. Balik lagi ke glikolisis dan hasil akhirnya adalah 2 etanol itu dan 2 energi. 2 energi dari glikolisis. Jadi sebetulnya pembentukan etanol ini tidak menghasilkan energi sama sekali. Ya, oleh karena itu sebetulnya kasihan ya makhluk hidup yang melakukan fermentasi alkohol. Energinya hanya sedikit. Tetapi dampak sampingnya atau zat samping yang dihasilkan itu berbahaya. Etanol ini kan juga berbahaya bagi jamur itu sebetulnya. Jadi sebetulnya ketika misalnya kalian memfermentasikan alkohol, misalnya dari apa ya, dari ketan gitu, lama-kelamaan kalau kalian amati, semakin berkurangnya glukosa, itu akan semakin berkurang juga jumlah dari jamurnya. Nah, itu pertama adalah karena memang nutrisinya sudah berkurang. Yang kedua adalah karena keracunan etanol itu. Itu yang sebenarnya terjadi. Fermentasi alkohol. Dan yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Sama di sini. Hanya saja yang membedakan adalah dari glikolisis itu dari pirufat langsung diubah menjadi 2 laktat. Dengan apa? Dengan penambahan H+ dari NADH. Jadi NADH-nya ini kehilangan H+ dimasukkan ke pirufat dan jadilah 2 asam laktat. Nah, NADH yang kehilangan H+-nya akan masuk lagi ke glikolisis. Jadi bulat balik lagi. Nah, jadi yang dihasilkan adalah 2 asam laktat dan 2 ATP. Nah, kalau pada otot manusia yang proses ini terjadi karena kekurangan oksigen, makanya bisa menyebabkan misalnya kaki kita itu kalau lari kita forsir dalam durasi yang tinggi, itu bisa menyebabkan pegel-pegel. Itu disebabkan karena penimbunan asam laktat yang terjadi karena metabolisme anaerob, yaitu adalah fermentasi asam laktat ini. Nah, tetapi pegel-pegel itu bisa hilang adalah karena dia akan dibawa oleh darah, kemudian dicerna oleh hati, diubah lagi menjadi pirufat, kayak gitu. Nah, terus kenapa kok dengan pijat itu dia bisa istilahnya apa ya, mempercepat hilangnya pegel-pegel. Nah, itu nanti saya tanyakan. Tuh ada jawabannya. Jadi saya ulangi lagi, di asam laktat itu sama glikolisis dari pirufat ini langsung ditambahkan H+ sehingga menghasilkan asam laktat. Jadi hasil totalnya dari proses fermentasi asam laktat itu adalah 2 ATP
dan 2 asam laktat. Nah, ini terjadi pada otot yang terjadi karena kekurangan pasokan oksigen. Kemudian bisa terjadi juga di bakteri yang digunakan di dalam pembuatan keju atau yogurt, yaitu adalah Streptococcus. Dan juga ini terjadi di eritrosit ya, karena memang eritrosit itu tidak memiliki mitokondria, sehingga tidak bisa terjadi respirasi secara aerob. Jadi eritrosit kasihan, jadi dia hanya bisa memproduksi energi dengan fermentasi asam laktat. Oke, saya kira cukup itu karena anabolisme ini masih sangat panjang untuk dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terus belajar ya. Nah, kelas 12 memang harus cepat-cepatan ini. Mungkin untuk UTS-nya nanti akan saya cukupkan sampai di bab 2 ini dulu. Atau mungkin lanjut aja dulu ya UTS-nya. Tinggal nanti jadwalnya. Tapi insya Allah nanti UTS-nya akan saya pakai model soal seperti soal AKM. Nanti saya carikan model-modelnya. Meskipun sebetulnya belum ada soal model resmi yang dari pemerintah itu. Jadi belum ada sebetulnya. Makanya itu ya belajar terus. Kalau paham konsepnya, saya kira bentuk soal bagaimanapun tetap akan bisa terjawab dengan baik. Oke, saya kira itu. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.